Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Ratrioso, host dari talkshow kita pada sore hari ini dalam forum AMSI, Asosiasi Motivator Seluruh Indonesia. Sahabat AMSI yang saya cintai, pada tema forum AMSI hari ini kita akan mengangkat tentang kontroversi game Pokemon. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam kurang lebih sebulan terakhir ini, game Pokemon telah menjadi banyak perbincangan, telah menjadi headline di beberapa surat kabar, telah menjadi headline di beberapa media elektronik. Bahkan dari pihak pemerintahan sudah memberikan pelarangan, ya, dilarang bermain Pokemon di instansi pemerintah karena dianggap membahayakan. Namun di sisi lain ada juga pihak-pihak yang membela permainan Pokemon ini karena ada unsur-unsur positif yang terdapat di dalamnya. Di sana ada ekonomi kreatif, di sana ada pergerakan dari para gamer yang memainkannya, di mana di sana ada unsur psikomotoriknya. Nah, untuk itu kita akan mencoba memahami lebih dalam lagi. Kita akan mencoba mengurai lebih jelas lagi permasalahan dari Pokemon ini sehingga kita bisa menyikapinya dengan tepat, sehingga kita bisa memahaminya dengan lebih benar, dan pada akhirnya kita lebih bijak dalam memainkan game Pokemon ini. Baik, bersama saya telah hadir narasumber kita. Di sebelah saya ada Bung BH Ismail. Beliau adalah Doktor SDM yang juga menjabat sebagai Ketua AMSI, Ketua Asosiasi Motivator Seluruh Indonesia. Kini beliau menekuni dunia ekonomi kreatif. Kita akan mendengarkan pendapat beliau tentang game Pokemon dari sudut pandang ekonomi kreatif. Kemudian berikutnya narasumber kita adalah Bung Ferdi. Beliau juga salah satu pengurus AMSI yang kini menekuni dunia headhunter. Cuman di sela kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk memainkan aplikasi Pokemon. Jadi kita akan tahu nih, beliau sebagai user langsung, ya, praktisi langsung, bagaimana perasaannya, bagaimana kenikmatan yang dia dapatkan ketika memainkan Pokemon. Kemudian narasumber kita berikutnya adalah Bung Islahuddin. Beliau juga salah satu pendiri dari AMSI yang kini menekuni profesi IT. Ya, kita juga akan mendengarkan penjelasan beliau tentang game Pokemon dari sudut IT. Baik, langsung saja saya kepada Bung Ferdi sebagai user, sebagai praktisi, sebagai orang yang sudah menikmati Pokemon. Gimana Anda memandang game ini, dan apa yang Anda rasakan ketika Anda memainkan itu? Oke, sebelumnya terima kasih Bu Milo atas pertanyaannya dan acara ini bisa terselenggara dengan cara baik, ya. Di sini saya sebagai narasumber, khususnya untuk topik yang kita sedang bahas saat ini adalah Pokemon. Di mana Pokemon ini sudah merajalela nggak hanya di Jepang sebagai source of the game atau sumber dari gamenya sendiri, tapi dari berbagai negara pun follow, ya, artinya mengikuti karena game tersebut memang cenderung sangat menarik, ya. Karena nggak hanya dimainkan oleh anak kecil, tapi juga anak remaja, dewasa, bahkan orang tua sekaligus, ya. Dan adapun untuk game ini karena saking sudah sangat menyebar dan sangat diminati, jadi nggak hanya di private sektor aja, jadi perusahaan-perusahaan swasta, di mana karyawan sampai staff junior sampai dengan CEO-nya, bahkan sebuah of director sendiri, they are playing Pokemon. Nah, dan ini sangat jelas sekali, ya, karena imbasnya nggak hanya di private sector, tapi juga di government sector, di sektor pemerintahan, ya, yang excellent satu, ya, excellent sampai yang bawahannya, sampai yang Pemkot, Pemda dan sebagainya, ya. Jadi ini sangat menarik perhatian.
Kemudian juga mungkin yang pernah kita ketahui dari beberapa media semacam ini. Nah, sebelum lebih jauh, saya mendengar perasaan Bung Ferdi. Sensasi apa yang Anda rasakan di dalam diri Anda ketika bermain itu gitu? Sensasi penasaran, sensasi merasa dikejar-kejar, sensasi apa gitu? Jadi di sini Pak Satrioso, jadi terkait mengenai gamenya sendiri, antusiasisme yang memang diemban, maksudnya dirasakan, yang nggak hanya saya sebagai gamer sejati, tapi juga dari kalangan-kalangan yang lain, ya. Karena ini games nggak hanya di gamers yang betul hobi, tapi di semua ini juga mereka yang ikut ambil dan bermain di sini. Ya. Esensinya adalah kenikmatan yang diperoleh. Ini mereka lebih bisa mengaktifkan, memproduktivitaskan jasmaninya, badannya. Karena game ini nggak hanya kita duduk, nggak hanya kita berdiri, tapi juga jalan. Dimana kalau saya pertimbangkan untuk game-game seperti ini, karena memang ini pionir ya, game terbaru, dan memang baru ini aja Pokemon yang memang kita melibatkan badan, jasmani, kemudian juga intelijensi otak, dan global position satelit, atau posisi di mana kita mencari sumber dari monster. Oke, bisa nggak Anda menyebutkan nilai-nilai positif yang Anda rasakan setelah Anda bermain ini? Oke. Untuk nilai-nilai positifnya ya? Ya. Oke, nilai-nilai positif yang mungkin saya rasakan, ya. Yang lain pun demikian. Jadi di sini kita terstimulir, terstimulir daripada intelijensi kita, kemudian juga atau merangsang intelijensi kita untuk bisa menemukan si monster tersebut dalam game ini, dalam Pokemon ini, karena itu yang menjadi sasaran. Kemudian yang lainnya misalnya seperti kita nggak hanya duduk tapi kita merasakan manfaat dari kita jalan. Karena berjalan untuk bermain Pokemon ini nggak hanya 1 meter, 2 meter, bahkan bisa 1 kilometer. Karena kan yang ada di sini all of the universe, ya, artinya semua yang ada di bumi ini, gitu kan, kita bisa datang ke Pokemon. Nah, itu kedua. Dan ketiga, dampak positifnya adalah ini sebagai salah satu sarana juga ya untuk bisa membangunkan anak-anak remaja saat ini yang biasanya di warnet ya, mereka bisa sampai berjam-jam, bisa sampai berhari-hari, bahkan berminggu, bahkan nginep di warnet gitu ya, bisa main game dengan adanya Pokemon ini menarik mereka dari dunianya sendiri untuk melihat lingkungan. Betul sekali. Jadi mereka menarik diri, ya ini salah satu manfaatnya dalam media. Jadi menarik mereka untuk bisa langsung begitu ya, yang keluar dari sarang warnet tersebut. Bung Fer, berarti ada 3 poin positif ya. Yang pertama adalah pergerakan dari intelektualitas, karena kita disuruh berpikir terus. Kemudian pergerakan jasmani ya, berpindah dari lingkungan mobile ya. Yang ketiga, untuk dunia anak-anak yang tadinya dunia game itu adalah hanya berdiam diri saja ya, untuk dia diajak untuk keluar ya, dia lebih motoriknya lebih setengah berolahraga kayak gitu. Makasih Bung Ferdi. Berikutnya Bung Islah dari IT ya. Bisa mungkin Anda menjelaskan sedikitlah secara keilmuan alur sebenarnya teknologi Pokemon ini apa sih yang dimiliki oleh dia? Apakah ada persamaan dengan yang sudah-sudah? Kemudian bagaimana dia kok bisa menjadi sedemikian heboh sampai hari ini? Silakan. Terima kasih sebelumnya pada host Imam Satrioso. Ya. Sebenarnya game ini muncul karena 3 hal. Jika 3 hal ini tidak ada, maka Pokemon juga tidak ada. Satu adalah teknologi 3 dimensi. Teknologi 3 dimensi ini sudah muncul di mana saja. Di masing-masing media sudah ada, TV sudah ada, TV 3 dimensi, film bioskop 3 dimensi, game juga 3 dimensi, dan lain sebagainya. Tapi kaitannya dengan game yang sebelumnya 3 dimensi memang tidak
mengandung global positioning yang nanti saya akan jelaskan. Oke, intinya poin pertama gara-gara game ini muncul adalah satu tiga dimensi. Oke, poin kedua adalah smartphone. Karena tanpa ini juga tidak bisa. Ya, teknologi smartphone sudah semakin disempurnakan sehingga mampu menstimulus. Jadi Pokemon tidak mungkin dilakukan di PC yang dia tidak bisa. Di laptop nggak bisa. Mungkin bisa, tapi bisa Sampai awal gitu. Oh, berarti dia karena ada smartphone ya. Oke. Smartphone artinya smartphone itu bisa mengenerate sebuah pemrogram yang cukup besar. Kenapa besar? Karena memang dia melibatkan tadi universe ya yang dimasukkan dalam satu mesin. Dari situ ketika berbicara tentang smartphone, butuh smartphone yang memang spesifikasi tinggi. Ya, smartphone biasa saja tidak bisa. Oke. Kemudian yang terakhir adalah geospasi atau geolokasi atau bahasa umumnya adalah GPS. Global Positioning System. Nah, sebenarnya itulah core dari bisnis itu. Tiga hal itu dimasukkan dalam satu tempat. Ya, kemudian ide kreatif muncul. Ya, muncul itu sebenarnya yang saya pahami bukan 20 tahun membuat game itunya, 20 tahun menunggu teknologinya. Menunggu teknologinya. Sama seperti mungkin ingat film Star Wars. Ya. Star Wars pertama, kemudian Star Wars ketiga, kalau nggak salah, baru Star Wars kedua. Star Wars kedua itu tidak berurutan kalau nggak salah produksinya. Pertama Star Wars yang pertama, ya, kemudian baru langsung Star Wars ketiga. Tidak Star Wars yang kedua, lompat. Ternyata ketika itu teknologi tiga dimensinya belum ada. Ya, film itu untuk memunculkan sensasi luar biasa harus menunggu teknologi CGI, namanya teknologi untuk menstimulus tiga dimensi, sehingga maka mungkin sekitar 5 tahun kemudian teknologi itu sudah hadir baru dibuat seri keduanya. Atau Jadi sebentar, jadi selama 20 tahun nih Pokemon di 5 tahun pertama itu imajinasinya sudah ada. Imajinasi sudah ada, tapi belum berbentuk gitu ya. Sebenarnya Pokemon itu kan sudah ada awal-awalnya. Versi PC, versi macam-macam itu sudah ada, versi PS dan lain sebagainya. Tapi ya berbarengan dengan teknologi yang seperti ini, kreativitasnya berkembang dan lain sebagainya, sehingga memunculkan yang sekarang ini. Ya, gini itu dibedol, ditarik, tidak hanya di depan PC, tapi main keluar. Ya. Lanjut. Ya, secara teknologi hanya itu yang bisa diberikan, ya, bisa dijelaskan. Dari sudut keamanan gimana, Bung Islah? Kan bahkan B kalau tidak salah sudah melakukan pelarangan kalau nggak salah, karena itu membahayakan dunia intelijen, karena itu bisa menyasar di objek-objek vital kenegaraan. Gimana secara Saya kira kalau berbicara keamanan, kemudian berbicara GPS, maka bahasanya adalah tidak aman. Tidak aman. Apa penyebabnya? Itu tidak aman. Jauh sebelum Pokemon ini ada, itu ada Google Map. Google Map menggunakan GPS. Ya, dan GPS itu adalah melihat secara detail dari atas menggunakan satelit, di mana lokasi militer, di mana lokasi peluru ditaruh, di mana lokasi roket peluncur ditaruh. Apa mau telanjang seperti itu negara? Tidak mungkin juga. Gitu ya. Dari situ ya jelas tidak aman. Dari sisi security negara, berbicara negara. Gitu. Banyak hal. Keamanan itu menurut saya dari berbagai macam sudut pandang, keamanan dari sisi negara, militer. Tapi apakah mungkin game Pokemon itu bisa masuk ke objek-objek vital itu dengan teknologi yang ada? Bisa saja monsternya taruh di tengah-tengah tempat latihan perang, perangan militer, ya orang pada ke situ semua. Ya gitu aja. Itu semua kecuali mungkin di wilayah militernya di saat dipasang satu alat di mana sinyal itu dilarang ya, karena ada satu alat ya di mana frekuensi jumper namanya, jadi di situ tidak ada sinyal, bisa ada teknologinya, jadi ketika orang masuk ke situ HP nggak nyala, boleh ada teknologi itu. Oke, kalau tadi Bung Ferdi sudah menyampaikan 3 poin tentang hal yang positif yang dirasakan fenomena ini. Kalau dari sudut IT ya, sebenarnya game Pokemon ini kalau kita biarkan, kemudian katakanlah kita terbuka, kita
kita mencoba berdasarkan permissive misalnya, apakah juga nilai-nilai positifnya jauh lebih besar dari nilai negatifnya? Menurut Anda? Sebenarnya yang muncul rasa ketidakamanan itu hanya dua. Satu, ketika gimmick itu pemain itu harus keluar, itu satu. Yang kedua, geolocation itu yang sangat rawan. Ketika keluar, namanya orang main game, dia akan fokus ke game. Ya. Artinya di luar itu bisa jadi di jalan, bisa jadi di tempat-tempat yang memang berbahaya. Itu mungkin ya perlu ada satu ketentuan di mana gimmick itu ketika membaca jalan maka harus dibatasi. Ya, ketika itu membaca pinggir pantai atau pinggir jurang maka itu harus bisa memberikan warning dan lain sebagainya. Kemudian geolocation yang tadi kaitannya misalkan dengan keamanan, ya kriminalitas misalkan begini. Dia bisa mendorong si pemain itu menuju ke satu tempat yang diinginkan, ya, di mana di situ sudah orang merencanakan melakukan sesuatu ya, tempat-tempat sunyi misalkan atau dan lain sebagainya. Orang bisa disergap di situ karena tadi penempatan menggunakan geolocation itu hanya dua itu sebenarnya. Artinya sekecil apapun peluang untuk disalahgunakan itu sangat besar Ya, memang game Pokemon ya, gitu ya. ya. Oke, terima kasih Bung Islam. Bung Deha, tadi Bung Ferdi sudah, kemudian Bung Islam dari CIT. Nah, dari sisi Anda yang kini menekuni dunia ekonomi kreatif ya, sebenarnya dengan kemunculan game Pokemon ini apa? Ini merupakan berita baguskah dari lahir dari ekonomi kreatif yang kemudian itu bisa menjadi industri baru atau bisa dimanfaatkan untuk lebih berdaya guna lagi? Silakan. Baik, terima kasih Bung Imam dan pemirsa yang budiman. Jadi seperti yang kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh saudara Ferdi yang sudah menikmati bagaimana sensasinya bermain game, bagaimana fitur-fitur desain yang sedemikian luar biasa dan bisa masuk ke personal ya. Selain itu juga bisa menggerakkan, menstimulus pikiran dan emosi dia sedemikian rupa sehingga diminati oleh banyak orang. Yang terhipnotis bukan hanya seusia beliau tetapi juga para orang tua, anak-anak. Itu lalu dijelaskan oleh Bung Islam. Jadi ini produk teknologi tinggi. Maka saya ingin katakan ini dan memberitahu kepada pemirsa dan rakyat Indonesia bahwa fenomena Pokemon harus dilihat sebagai fenomena baru dan produk zaman baru. Yaitu bahwa kita sekarang sedang berada di era gelombang 4 yang disebut dengan ekonomi kreatif. Jadi kalau kita sering mendengar dulu ekonomi pertanian, era pertanian, penguasanya fisik, lalu era ilmu era produksi, penguasanya pemilik pabrik gitu kan, lalu era informasi, penguasanya para pekerja teknologi IT. Sekarang kita hadir di era baru yang disebut dengan era ekonomi kreatif, di mana terjadi perkawinan karya-karya kreatif kelas tinggi, termasuk dari sisi apa yang disebut teknologinya berupa di sana, ilmu pengetahuannya di sana, estetikanya dari sana. Nah, inilah yang disebut oleh Daniel Fink. Ada saya buku favorit namanya Daniel Fink, itu mengatakan ini era perpaduan antara high tech teknologi tinggi yang disampaikan oleh buku Islam tadi, dan yang kedua adalah apa yang disebut high touch, sentuhan sistem. Ada di situ desain yang membuat Anda betah, selalu memandang. Desainnya ada di situ yang sangat luar biasa. Lalu ada personalize. Game ini dibuat sangat di mana dia tinggal, di mana kondisi dia dan kapan pun gitu. Karena ada yang menggerakkan dari server gitu. Nah, ini juga kelebihan sekaligus kelemahannya, nanti kita bahas soal itu. Oke, Bung Deha, kalau saya mengutip ya, kita sudah ada contoh betapa teknologi itu tadi ekonomi kreatif kemudian dia berimpact kepada komersial, berimpact kepada ekonomi. Contoh yang nyata adalah Gojek. Iya, Ya, betul. Nah, kita menikmati dan itu berbayar segala macamnya. Iya. Nah, dalam konteks Pokemon
Anda melihat ekonomi kreatif ini seperti apa? Dampak positif dalam yang lebih konkret lagi, dia menghasilkan rupiah gitu ya. Dan siapa yang menikmati, siapa yang menghasilkan, dan juga perputaran roda ekonomi itu sehingga dia menjadi devisa baru, yang menjadi peluang negara segala macam tuh. Bagaimana? Ya, jadi dalam konteks Pokemon itu tentu saja yang menjadi penikmat daripada dampaknya ya adalah investor dan jaring-jaring bisnis yang terkait di bisnis itu. Tapi saya hanya ingin mengajak kepada bangsa Indonesia supaya kita lebih utuh ya, lebih utuh melihat sebuah karya itu saja, bahwa seperti katakan oleh Bung Yusra ini tidak lahir kemarin sore, tapi ada pengorbanan investasi, ada keberanian mengambil risiko yang besar dan dalam waktu yang panjang sehingga muncul sebuah karya gitu. Maksud saya ketika kita perlu wise seperti yang Anda katakan dalam tadi, kita harus bijak melihat ini. Mari kita urai dulu bagaimana lahirnya produk Pokemon ini, lalu hal-hal positif apa yang bisa diambil oleh pemuda-pemuda kita, bangsa kita dari itu gitu. Ya kan? Dan mana yang salah, mana yang kurang, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ini kan lebih pada soal budaya, lalu soal keamanan, perspektif security gitu. Nah, saya melihat dari sisi kreativitas yang sangat luar biasa yang ada di produk ini. Produk apapun yang dikelola secara profesional, secara holistik, secara total, memahami manusia, dia kan booming. Nah, ekonomi kreatif di situ, Pak. Baik, terima kasih Bung Leha. Sahabat kami sekalian, dari 3 narasumber tadi kita sudah sedikit paham tentang fenomena Pokemon muncul dari penggunanya sendiri, kemudian dari IT-nya, kemudian dari sudut pandang ekonomi kreatif. Nah, bagaimana kita menyikapi tadi antara ada aspek-aspek positifnya, kemudian juga ada potensi-potensi negatifnya. Kita akan bahas pada sesi setelah yang satu ini.